Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 sampai dengan yang ke-25 dengan tema Pesta telah usai dan kerajaan telah lenyap. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini tidak sehat atau memiliki kelemahan tubuh. Ya, kita coba syukur ya. Kita terus berusaha, kita berjuang, tetapi iman kita harus tetap teguh. Kita harus setia tetap kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, telah menebus kita, dan telah memberitahu kita tentang janji-janji yang kekal yang akan diberikan bagi setiap orang yang percaya. Masih bersama saya Pendeta Yohanes. Hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 24 sampai dengan yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal 24 sampai dengan yang ke-25. Dalam pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang satu pelajaran yang penting, yaitu tentang ketika berkaitan dengan hal-hal yang jahat, maka kita diajak untuk bersikap radikal, artinya bersikap berani, tegas, komit, seperti yang dilakukan oleh Yosia. Dan saat ini, saudara, kita akan belajar lagi tentang bagian yang lainnya. Kalau kita nanti melihat pasal 24, sampai dengan 25, ini bagian yang terakhir ya dari 2 Raja-Raja. Dan kiranya kita akan belajar banyak. Dan kita ingin tahu juga bagaimana keadaan Yehuda. Karena apa? Pesta, pora, kesukaan terkait dengan kerajaan yang mereka elu-elukan, mereka banggakan, itu sudah mulai hilang. Kita akan belajar tentang hari-hari terakhir Yehuda, kira-kira seperti itu. Saudara, setelah pemerintahan Yosia, kita tahu ini pemerintahan yang cukup stabil ya. Ini saya sebut sebagai perintah dari Tuhan itu dilakukan dan Tuhan berikan kestabilan, dan saya kira ini diakhiri dengan ending yang baik dari raja terakhir dari Yehuda. Dan kita juga memiliki serangkaian raja yang terbatas, yang artinya tidak lama begitu ada Yoahas, ada Yoyakim, lalu ada Yoyakin, ada Zedekia. Nah, kita melihat kitab suci di bagian pasal 24 dan juga di bagian-bagian ini terkait dengan Yoahas. Ya, Yoahas. Dijelaskan bahwa memang dalam bagian ini kita melihat ada semacam catatan bahwa Firaun Neko mengurung dia di Ribla. Jadi agar tidak memerintah di Yerusalem. Dan ia memungut pajak dari Yehuda sebesar 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Nah, oleh karena itu, kita akan mulai melihat bahwa Yehuda tidak lagi memiliki kemerdekaan, kira-kira seperti itu. Dia raja tapi di kota begitu ya. Dan sekarang mereka berada di bawah kekuasaan orang Mesir, atau kita kenal Firaun. Jadi, Firaun ini menjadikan Eliakim, ya putra Yosia, raja menggantikan ayahnya Yosia dan mengubah nama Eliakim menjadi Yoakim. Ya, dan Yoas ditawan ke Mesir dan ia meninggal. Nah, Yoakim ya mulai memerintah di Yerusalem ketika berusia 25 tahun. Dan pemerintahannya itu lama lumayan ya, 11 tahun lah. Nah, Yoyakim ini memerintah dari tahun 609 sampai 597 sebelum Kristus. Jadi selama pemerintahan Yoakim, Nebukadnezar gitu dijelaskan di sini, maju berperanglah Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Ini penting untuk kita lihat, saudara. Ada perselisihan ya antara Mesir dan Babilonia mengenai kendali atas wilayah tersebut. Jadi ada pertempuran terkenal yang di Karkemis itu tahun 605 Masehi, ketika akhirnya pasukan Babilonia berhasil menguasai sepenuhnya wilayah tersebut. Mereka mampu menaklukkan
Mesir dan akhirnya menguasai sepenuhnya wilayah Palestina dan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, saudara, Yoyakim sebenarnya nggak punya pilihan. Ya akhirnya dinominasi atau dikuasai oleh Babel, dikendalikan oleh kekuatan asing. Dan catatan Alkitab menyebutkan ini kehancuran bagi Yehuda. Mengapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Manasye. Itu kalau kita baca di bagian kitab suci ini. Memang ini sesuatu yang nggak mudah. Tetapi ada catatan juga dibilang kalau kita perhatikan ayat 7, Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya. Sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi pemerintahan Yoyakim adalah pemerintahan yang akhirnya berakhir digantikan dalam kondisi yang sebenarnya ya dia tidak sepenuhnya memerintah. Dia digantikan oleh Yoyakin. Jadi ini jangan bingung ya, ada Yoyakim, ada Yoyakin ya, beda-beda M dan N. Nah, Yoyakin hanya memerintah selama 3 bulan. Sebentar sekali sudah ada di Yerusalem. Dijelaskan pada waktu itu majulah ya orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Pasukan Babilonia mulai menguasai Yehuda dengan merebut setiap kota dan sekarang mereka akhirnya berada di Yerusalem. Juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di Bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, dengan adanya serangan ini, saudara, itu sekitar 10.000 orang, menurut apa yang tertulis dalam kitab suci, ditawan. Hanya orang-orang termiskin tersisa di kota itu. Jadi yang lainnya itu dibawa semua. Jadi apa? Jadi tawanan. Yang mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi diangkut semua. Jadi dibawa ke pengasingan. Ini yang terjadi dengan Yehuda. Pesta sudah berakhir. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Dan akhirnya mereka rugi. Nah, pada saat ini ketika Yoyakin ditangkap, Zedekia ditempatkan di atas tahta dan di bawah kekuasaan Babel. Jadi dia hanya semacam katakanlah pemerintahan boneka begitu ya. Tapi dia harus taat kepada Babel. Dan Zedekia menjadi raja terakhir di Yehuda, di kerajaan yang telah ternyata menyimpang dari Tuhan, ini di wilayah selatan. Dijelaskan dia memerintah selama 11 tahun di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangkan saudara, ini sudah dikuasai, sudah dicaplok begitu. Dia tidak juga tobat. Dia masih dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ada juga bagian akhir dari pasal 24 yang menjelaskan bagaimana akhirnya Zedekia ini memberontak terhadap Raja Babel. Dengan pemberontakan ini, dia juga gagal untuk mendapatkan kebebasannya. Dijelaskan ada catatan begini, saudara. Datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman restia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ini akhir dari kerajaan Yehuda.
Catatan kitab suci menjelaskan bangsa Babilonia, saudara, itu menghancurkan pilar-pilar perunggu, juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan juga kereta penopang, dan juga laut tembaga yang ada di depan rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai itu biasa untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pembaraan, bokor-bokor penyiraman, baik segala yang terbuat dari emas maupun segala dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Saudara, ini bagian yang menyedihkan. Sudah ditawan, kekayaan diambil, dan semua yang dulunya dibuat dengan luar biasa pada zamannya Salomo, Daud, ya, zaman Salomo itu semua ditata dengan baik, diambil semua, diangkut. Ini semacam penaklukan yang terjadi terhadap Yehuda. Padahal Yehuda ini kan umat perjanjian. Tetapi faktanya ketika bicara mengenai perjanjian itu butuh apa? Ketaatan. Dan tentunya ini waktu berlalu ketika umat mulai menyimpang dari kehendak Tuhan. Semua laki-laki perempuan Israel itu menyimpang daripada Tuhan, melanggar perjanjian. Kita tahu ya, sebelumnya Samaria juga dihancurkan, saudara. Itu ditaklukkan oleh Asyur. Namun bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda ini tetap tidak apa? Melihat contoh sejarah. Tetapi mereka tetap apa? Bermain-main dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pada saat ini, saudara, terutama karena kekejaman Manase, kita menyaksikan kejatuhan, ya, kehancuran kota suci Yerusalem itu ditaklukkan oleh Babel, oleh tentara asing. Yehuda direbut. Tidak ada lagi Israel, tidak ada lagi Yehuda, dan tanah itu telah diduduki. Orang-orang itu sekarang diasingkan. Kenapa? Karena mereka menanggung akibat dari sikap mereka. Mereka seperti didisiplin oleh Tuhan. Penting bagi kita memberitahu bahwa cara ini terjadi. Ini didasarkan karena apa? Mereka merasa aman. Wah, nggak apa-apa, nyaman semua. Tapi berbahaya. Dia bilang, ya ini kan kota Allah. Pasti Allah akan jaga. Di sini kan ada bait Tuhan. Wah, pasti dijaga oleh Tuhan, tidak akan diapa-apakan. Saudara, nggak peduli apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Orang asing tidak akan pernah datang dan menghancurkan kota suci dan bait Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin lah. Ini disebut dengan rasa aman palsu yang menipu mereka. Dan mereka hidup dalam apa? Penyembahan berhala dan ketidaktaatan. Dan mengakibatkan akibat yang sangat mengerikan, kehancuran Yehuda. Dan sekarang kita dapat menangis karena Yehuda. Pesta telah berakhir, ya, kerajaan telah lenyap. Dan semoga ini, saudaraku, menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Agar sejarah tidak terulang. Agar kita belajar. Agar kita dipulihkan. Agar kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Ini semacam dipaparkan kepada kita, ditunjukkan kepada kita. Untuk apa? Bukan hanya untuk kita belajar, saudara. Untuk kita meresapi dalam hidup kita. Bahwa ini sebenarnya ditujukan kepada saya dan saudara. Ini semacam tanda petik itu pengalaman-pengalaman umat Tuhan di masa lampau itu. Kalau buat begini jadi begini. Kalau buat begini jadi begini. Ini kan dipaparkan. Bahkan Yehuda melihat saudaranya di utara sudah dihajar habis-habisan. Tetap juga melakukan yang sama. Artinya apa? Kita ini menjadi orang yang bebal. Orang yang gak mau belajar. Tetapi kita yang mendengarkan ini sekarang. Mari saudara, kita bukan orang kuat, kita penuh kekurangan, tapi kita belajar. Belajar apa? Agar kita tidak bermain-main dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dia akan menghakimi kita dengan penuh keadilan. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Agar kita sungguh-sungguh melihat, memuliakan Tuhan. Dan semoga Tuhan memulihkan kita semua. Agar kita menjadi orang-orang yang memperkenankan hatinya. Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab. Dan saat ini kita sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Bagian terakhir dari rangkaian studi kita tentang kitab 2 Raja-Raja. Saatnya bagi kita untuk masuk pada sesi pertanyaan dan jawaban.
Seperti yang kita lihat, kerajaan utara atau Israel dihancurkan sekitar 200 tahun yang lalu, dan sekarang kita memiliki pengasingan di kerajaan selatan, yaitu di Yehuda. Pertanyaan yang diajukan adalah, pengasingan ini terjadi karena alasan keagamaan atau hanya alasan politik? Bagaimana penjelasan yang bisa diberikan? Pembahasan besar yang kita miliki di sini, Poti, kita melihat pengasingan yang terjadi pada tahun 587 atau 586 itu sebelum Masehi adalah ketika kota Yerusalem ditaklukkan, ketika bait suci dihancurkan. Kita tahu bahwa Nebukadnezar itu membakar bait suci Tuhan, istana kerajaan, dan rumah-rumah di Yerusalem bersama dengan semua bangunan penting. Jadi kita akan berpikir, lihat, seluruh gagasan bahwa orang-orang tidak taat kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Kenyataannya adalah apa, saudara? Ini Babel ini terlalu kuat, menjadi negara yang besar, dan Yehuda habis. Ini fakta yang kita lihat di dalam sejarah kitab suci. Dan sepertinya itu tidak bisa dihindari. Benar, tak terhindarkan. Tidak ada cara untuk mencegah hal ini. Jadi Alkitab itu menceritakan kisah dengan cara yang lebih religius. Tetapi Nebukadnezar, Raja Babel, terlalu kuat dan mereka akan menaklukkan Yehuda bagaimanapun caranya. Sebenarnya ketika kita bicara begitu, kita akan bilang, pastilah. Tapi tunggu dulu. Ini sebenarnya nggak benar ya. Mengapa? Kita bisa yakin akan hal ini. Karena apa? Misalnya banyak orang mengetahui kisah tentang armada Spanyol yang tak terkalahkan, yang akan menghancurkan Inggris, para pembajak, dan segalanya pada waktu itu. Inggris bahkan tidak melakukan apapun. Tetapi badai besar datang dan mengalahkan armada yang tak terkalahkan. Nah, saya yakin ya, banyak orang mengetahui kisah terkenal bangsa Mongol, ya, tentang dinasti Genghis Khan, Kublai Khan, yang mencoba menyerang Jepang dan sebuah topan besar, ya, badai lokal datang dan menghancurkan kapal-kapal mereka sepenuhnya. Dan kita telah mempelajari kisah Hizkia ketika melawan pengepungan Asyur, kita masih ingat ya. Jadi tidak pasti bahwa bangsa Babilonia itu akan mampu menghancurkan Yehuda sepenuhnya. Kita memiliki beberapa contoh sejarah di sini. Nah, bangsa Israel masih hidup hingga hari ini. Sementara banyak bangsa lain di masa lalu telah dimusnahkan sepenuhnya. Dan kita tahu juga dalam kisah, di dalam sejarah ya, bagaimana Amerika Serikat bertahun-tahun itu ingin menghancurkan rezim yang menentang mereka di Kuba. Mereka nggak berhasil tuh. Jadi contoh-contoh sejarah ini jelas. Dan bayangkan jika orang-orang itu tidak membangkang kepada Tuhan. Jika mereka bertindak dengan persatuan di bawah bimbingan Tuhan, mereka mungkin saja dapat melawan Babel. Pengasingan bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Kira-kira seperti itu, Poti. Nah, kalau kita membaca buku ini, kita akan melihat bahwa Yehuda memang dihukum dan diasingkan karena dosa-dosa mereka. Dan harus dikatakan dengan jujur, Babel itu sangat biadab. Mereka melakukan tindakan yang cukup mengerikan. Bagaimana mungkin Tuhan mengirim bangsa seperti Babel untuk memenuhi nubuatnya? Padahal mereka jauh lebih buruk. Ini pertanyaannya sangat penting dan relevan, Pak Oti. Mari kita lihat ya. Sebenarnya masuk akal ya jika kita berpikir bahwa ini aneh. Mengapa? Karena Babel jauh lebih buruk. Mereka jauh lebih kejam daripada Yehuda dan Israel. Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan menggunakan Babel untuk memenuhi nubuatnya? Nah, di sini kita mempelajari pertama-tama bangsa Israel ya, Yehuda dan Israel di utara. Dalam hal ini khususnya adalah Yehuda. Mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan. Mereka menandatangani perjanjian dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian itu tertulis, lihat, jika kamu tidak taat kepadaku, maka aku akan mengambil kamu dari tanahmu. Kamu akan menderita sebagai akibat dari perbuatanmu. Kira-kira garis besar seperti itu. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, saudaraku, hubungan Allah dengan Yehuda. Nah, bangsa-bangsa di sekitar mereka
Seakan-akan Allah itu lunak kepada mereka. Seakan-akan Allah itu kok nggak adil. Tetapi kenyataannya bangsa-bangsa lain itu memiliki lebih sedikit terang dan pengetahuan tentang Allah. Sama halnya ketika melihat seseorang yang dibesarkan dalam keluarga dengan segala sesuatu yang teratur. Seorang yang tidak tahu apa-apa dan keduanya mencuri pisang. Nah, kita akan mempertimbangkan berbagai hal secara berbeda untuk setiap kasus. Ya misalnya seorang dengan posisi politik, seorang penting, yang kuliah, yang belajar. Kita tidak menganggap sama ketika orang seperti ini dan seorang laki-laki berusia 10 tahun melakukan kesalahan. Kan tidak kan? Karena apa? Karena ini kan yang terdidik ini kan sudah paham semuanya. Ya kalau anak kecil tiba-tiba dia melakukan kesalahan, oh ya dia belum paham. Nah, ketika seorang pria berusia 30 sudah menikah, kemudian melakukan kesalahan, apakah kita bandingkan dengan seorang anak kecil? Ya tidak, berarti yang dewasa dia sudah tahu semuanya. Ini yang disebut dengan situasi yang berbeda. Yehuda ini kan sudah dilatih dengan macam-macam lah firman Tuhan tadi diberikan kepada mereka. Mereka kok berperilaku buruk begitu ya maksudnya. Padahal kalau orang Babel kan tidak tahu memang. Karena mereka memang nggak pernah diajar yang seperti itu. Mereka berlaku buruk ya pasti. Tetapi bagaimana umat Tuhan yang sudah diberitahu firman Tuhan tetap melakukan hal yang buruk? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi di sini Tuhan menggunakan Babel dengan kuasanya untuk apa? Untuk memberi hukuman kepada Yehuda tanpa kompromi. Karena apa? Karena mereka berdosa. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Baik. Yang berikut Pak Yohanes yaitu tentang suku-suku Israel. Tentang Yehuda. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Apa yang terjadi dengan janji yang diberikan kepada Yehuda? Tiba-tiba mereka diasingkan. Kelompok lainnya terpecah belah. Lalu, di manakah tanda-tanda keberadaan bangsa itu? Begini ya, kita dapat mengatakan dengan pasti ya bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tapi ingat, Tuhan sedang mendisiplin umatnya. Karena apa? Karena umat melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian Sinai. Tetapi ini nggak berarti bahwa perjanjian itu sudah dibatalkan. Ya tidak, tapi mereka mendapat disiplin daripada Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana perjanjian dengan Abraham, dengan Daud itu terus berlanjut sebenarnya. Jadi ingin menunjukkan apa? Itu kedatangan siapa? Kristus. Ada Mesias. Jadi Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel masih ada sampai sekarang. Ya suku-suku di selatan terpelihara. Ada orang-orang yang dibawa ke Mesir, ya orang-orang dari berbagai tempat itu bercerai-berai. Kemudian dalam Alkitab disebut sebagai sisa bangsa yang terpelihara. Tuhan mengizinkan penghukuman ini menimpa Israel dan Yehuda karena apa? Mereka tidak taat. Tetapi janji-janji yang dibuat di masa lalu telah digenapi dan akan digenapi di masa depan. Kenapa? Karena Tuhan bukanlah manusia yang berbohong. Bukan manusia yang biasa menyesali perbuatannya. Tidak seperti itu. Seluruh kisah tentang orang-orang yang pergi ke Mesir atau ke Babilonia, mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sebuah pertanyaan di sini adalah, apakah mereka tersesat? Ini sesuatu yang menarik ya, karena kita memiliki semacam catatan terkait dengan pengasingan yang terjadi dimulai dari tahun 586 ya, dan kita melihat orang-orang itu dibawa ke Babel dan mereka tinggal di sana. Ini sangat menarik ya, karena nanti kita akan mempelajarinya dengan cermat di program ini. Karena sebelumnya semua orang itu mau melakukan penyembahan berhala. Dan apa yang Tuhan lakukan? Pertanyaannya, kalian suka berhala? Benarkah? Bukankah itu keren dan menyenangkan? Kalau begitu kalian bisa memilikinya? Kalian akan memiliki banyak berhala? Aku akan membawamu ke ibu kota penyembahan berhala. Kira-kira seperti itu. Dibawa ke mana? Ke Babel. Itu kan pusatnya. Pusatnya dibawa. Ayo lihat sekarang, lihat semua di sana supaya kamu tahu. Jadi mereka sekarang benar-benar tinggal di sana. Dan mereka ya sekarang silakan lakukan. Ternyata mereka sangat muak melihat berhala sehingga mereka tidak ingin melihatnya lagi. Nah, orang-orang itu tidak binasa, saudara. Mereka memperoleh persatuan yang lebih kuat.
kalau kita perhatikan ya mulai tahun kurang lebih ya berapa ya 538 ya, sekitar 70 tahun kemudian mereka mulai kembali. Mereka datang pada waktu yang berbeda. Dan detail tentang kembalinya kita akan pelajari nanti ya di Jalan 66. Nah, orang-orang itu nggak menghilang, nggak musnah, nggak. Orang itu ada sampai sekarang dan mereka belajar banyak tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang apa yang Tuhan ajarkan selama proses yang tidak mudah ini. Terima kasih Pak Yones untuk penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan bagian ini? Saudara, setelah kita mendengarkan beberapa pelajaran di program Jalan 66 ini, terutama kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 24 sampai 25, kita semacam ingin tahu bagaimana keadaan Yehuda. Kita sudah sampaikan tadi pesta telah berakhir, ya kerajaan telah lenyap, dan ini adalah kisah yang sangat menyedihkan. Memang menyedihkan saudara. Tetapi penting dan bermakna bagi kehidupan rohani kita. Kita perlu tahu bagaimana kita menjalankan hidup kita. Dan kisah-kisah dalam Alkitab, saudara, membantu kita untuk apa? Membuat keputusan. Membantu kita mengambil jalan yang benar. Dan setelah mempelajari apa yang terjadi pada orang-orang ini sekarang diasingkan menjadi tawanan. Apa pelajarannya? Setelah berbuat dosa, tidak ada gunanya menyesali apa yang terjadi. Jadi yang terpenting adalah mari kita berhati-hati sejak awal. Kalau sudah menyesali kan sudah terjadi. Kita sudah dihukum. Tetapi kita diingatkan, mari kita bersama-sama berhati-hati dalam bersikap. Karena ini akan menentukan bagaimana hidup kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.